Oke, Shalom untuk kelas 7. Apa kabar? Nah, di sini kita akan memulai pelajaran lagi secara daring. Nah, ini tetap semangat ya walaupun saya memberikan pembelajaran secara daring. Nah, di sini kita akan membahas mengenai di bab 7 di pelajaran agama Kristen, yaitu berjudul solider terhadap teman dan sahabat. Nah, jadi apakah solider itu dan kenapa kita lakukan terhadap teman dan sahabat? Oke, terlebih dahulu saya persilahkan untuk berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita akan bahas tentang solider terhadap teman dan sahabat. Apa itu solider? Pasti kalian harus tahu tentang solider karena pelajarannya yaitu tentang solider. Nah, solider berasal dari kata solidaritas. Tidak asing pastinya kalian mengenali kata-kata solidaritas. Banyak sekali yang digaung-gaungkan mengenai solidaritas ini. Solidaritas seringkali ini dilakukan di beberapa kelompok maupun beberapa kaum tertentu. Nah, solidaritas berasal dari kata solid yang artinya kokoh, keras, dan kuat. Nah, mungkin kalian sudah tahu toh, solid itu seperti apa. Solid itu keras, kuat, kokoh, seperti halnya batu karang tentunya. Walaupun setiap saat terkena hamparan ombak atau terkena hantaman ombak, batu karang tersebut tidak pecah atau tidak tergoyahkan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bagaimana solidaritas itu ada. Kalau dikatakan solider berarti orangnya, solidaritas itu adalah sikapnya. Nah, solider dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki sifat dan sikap yang kuat dalam arti hubungan terhadap sesamanya. Nah, kita yang hidup tidak sendirian, kita hidup adalah sebagai makhluk sosial, pasti memiliki dan harus memiliki sikap-sikap yang seperti ini, yaitu sikap salah satunya adalah solider atau solidaritas terhadap sesama. Ini adalah sikap yang wujud dari kasih, KASIH ya, wujud dari kasih, yaitu hukum kasih yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Solider itu salah satunya. Nah, solider pertama pasti kita lakukan, kita adakan di dalam keluarga. Gak mungkin sih di dalam keluargamu kalau kamu mungkin sering berpecah atau gimana, pasti harus punya solidaritas di dalam keluarga. Pasti ada keluarga satu yang mungkin tersakiti, ada keluarga satu yang sakit, pasti kamu juga mengalami sakit yang sama. Kamu harus melakukan kepedulian kepada keluarga, salah satu keluarga kamu yang sakit tersebut. Nah, maka dari itu solider itu pastinya terbentuk berawal dari keluarga. Yang kedua adalah teman. Nah, teman ini salah satunya ada di judul tadi, teman dan sahabat. Teman dan sahabat itu hampir sama. Kalau bedanya teman itu mungkin sekedar kenal atau sekedar mungkin sebagai rekan atau sebagainya. Kalau sahabat itu lebih intern atau lebih dalam lah kita berhubungannya. Mungkin kita bisa berbicara mengenai masalah pribadi, mungkin tentang hal-hal yang sensitif, itu ke sahabat bisa. Kalau ke teman biasa itu biasanya nggak dilakukan. Jadi kita melakukan solidaritas terhadap teman dan sahabat ini biasanya kita lakukan karena kita peduli, karena kita mengasihi. Mungkin di dalam satu kelas pasti kamu punya seseorang teman atau seseorang sahabat, beberapa mungkin juga, dan mungkin dikala di suatu kesempatan mungkin ada teman kamu yang mungkin kelaparan, nggak bawa bontotan, nggak bawa bekal makan, dan kamu memberikan bekal kamu yang kamu bawa dari rumah.
Nah, itu sebuah wujud solidaritas. Kamu peduli, mungkin kamu peduli di saat teman kamu tidak mengerjakan PR gitu, kamu memberikan contekan, itu juga termasuk solidaritas. Tapi kita harus paham solidaritas yang benar itu bagaimana nanti. Oke, yang selanjutnya adalah sahabat yang sudah saya jelaskan tadi. Sahabat adalah dimana teman yang lebih lanjut, teman yang lebih memiliki kedekatan yang lebih jauh kepada kita. Kita sering curhat, kita sering mungkin bahkan kalau begitu dekatnya kita kepada sahabat, mungkin apapun selalu dilakukan bersama, suka maupun duka selalu bersama. Nah, itu sahabat sejati sih kalau itu. Nah, kita lanjut orang lain. Nah, coba orang lain yang mungkin kita tidak kenal, apakah kita bisa melakukan solidaritas? Pasti. Orang lain itu juga termasuk sesama kita, sesama manusia. Apakah kita bisa melakukan solidaritas? Ya pasti, karena Tuhan mengajarkan bahwa kita harus peduli, mengasihi orang lain, tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Nah, tapi kita harus tahu orang lain itu kita lakukan solidaritas, kita bantu itu ya jangan karena ada maunya, karena ada ingin kembalian atau ingin dikasihani lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan belajar mengenai literasi Alkitab. Apa yang dikatakan di Alkitab mengenai solidaritas. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan seseorang nelayan. Nelayan ini di satu sisi itu adalah sebuah profesi. Kalau kamu baca di sini menceritakan tentang nelayan pastinya. Petrus seorang nelayan. Nah, nelayan itu pasti saling bekerja sama, saling berusaha, di mana mereka itu harus berlayar mencari ikan. Mencari ikan gak mungkin kamu mengangkat jala sendirian. Tidak mungkin kamu memilah-milah ikan yang hasil tangkapan itu sendirian. Kamu akan bobrok nanti, capek. Kebetulan saya pernah menjadi seorang nelayan, pernah memiliki pengalaman lah. Bukan berarti saya nelayan, tapi pernah mengalami, pernah ikut. Nah, jadi di sini kita harus pahami, nelayan itu mempunyai solidaritas yang kuat, di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu mendapat ikan yang banyak. Nah, di sini di saat mungkin tidak dapat ikan harus selalu berusaha. Si kapten dan ABK maupun anak buah kapal itu harus bekerja sama untuk mencari koordinat di mana ikan itu banyak berada. Nah, di tebar jala kemana, tebar jala ke sini, harus selalu kompak dan sebagainya. Menarik juga harus kompak. Jika sisi jaring di sini diangkat tapi di sini tidak, nah itu tidak seimbang namanya. Jadi nelayan itu harus kompak dan memiliki solidaritas. Nah, itu yang dikatakan di Lukas mengenai nelayan. Belajar tentang hal-hal yang tersirat di Alkitab seperti itu. Oke. Matius 14 ayat 13 sampai 33, pemenuhan kebutuhan pokok. Kira-kira apa sih pemenuhan kebutuhan pokok ini? Kita harus belajar. Nah, pemenuhan kebutuhan pokok itu tidak hanya kita mungkin nasi dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan pokok itu banyak sih ya. Nah, terutama makan. Manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Dimana di Matius ini menjelaskan mengenai banyak orang yang lapar. 5.000 orang ya, kalau nggak salah. 5.000 orang lapar dan saat mengikuti Yesus atau menemui Yesus. Nah, di sini ada 5 roti dan 2 ikan, itu adalah sebuah solidaritas, di mana 5 roti dan 2 ikan ini diberkati oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang dan sehingga sisa 12 bakul.
Nah, di sini sebuah solidaritas, walaupun Tuhan Yesus tidak mengenal, atau murid-murid secara tidak langsung tidak mengenal 5.000 orang itu, tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau untuk melayani mereka, mau untuk memberi makan mereka, walaupun dengan kesederhanaan, hanya 5 roti dan 2 ikan, dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sederhana itu, kalau kita nikmati, kita terima dengan ucapan syukur, itu pasti cukup. Nah, itulah literasi Alkitab sedikit. Nah, solidaritas, kita belajar tentang solidaritas itu dari simpati. Simpati bukan kartu perdana ya, bukan ya. Simpati itu adalah keadaan perasaan kasihan, berbelasungkawa, mengasihi. Nah, ini wujud lain dari kasih ya, simpati. Mungkin ada kamu lihat di berita, di TV, maupun di artikel, maupun di Google, di HP lain sebagainya, kamu mengetahui ada bencana banjir di Batu. Kira-kira kamu melihat adakah rasa kasihan, adakah rasa kamu mereka itu sangat berduka sekali ya, kadang kamu ikut berduka juga. Nah, itu bentuk dari simpati. Kamu ikut berdoa, mendoakan mereka. Nah, itu simpati kalian. Nah, jadi kira-kira simpati itu hanya sekedar perasaan, atau kita mewujud nyatakan perasaan itu melalui sebuah perkataan maupun sebuah angan-angan. Oh, simpati, saya berbelasungkawa, saya juga mendoakan mereka supaya selamat, tidak ada korban lagi, tidak ada bencana lagi. Nah, itu simpati. Ada lagi empati. Empati ini lebih jauh dari simpati. Bisa dibilang empati adalah wujud dari kasihan, kasih, peduli, kekompakan sehati, dan sebagainya. Nah, empati ini tidak sekedar mengatakan, oh, aku berduka cita atas korban yang meninggal di sana, di situ. Aku ikut berduka cita karena uangmu hilang ya. Nah, terus aku turut oh, kasihan ya, ada orang di pinggir jalan, ada yang mendorong motor. Nah, seperti itu hanya simpati. Kalau empati itu mewujud nyatakan simpati itu jika ada orang yang sedang kesusahan, seperti korban banjir di Batu kemarin. Mungkin ada seseorang yang mau turun ke lapangan untuk membantu evakuasi, membantu memberikan logistik dan lain sebagainya. Nah, itu wujud empati, mewujud nyatakan, oh, tidak hanya sekedar kasihan, tapi terjun langsung ke dalam lokasi. Banyak sekali wujud-wujud hal itu, kepedulian dan sikap nyatanya, yaitu kasih. Jadi semuanya itu adalah kasih. Mengapa Tuhan mengajarkan hukum kasih hanya 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia? Dan karena itu semua sudah menjadi dasar dari kehidupan manusia, harus saling mengasihi, harus saling peduli. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, karena kita juga butuh kasih Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Nah, wujud solidaritas adalah kasih, bukan arogansi. Nah, ini belajar tentang positif dan negatifnya tentang solidaritas. Kita tahu toh, tadi dari awal sudah saya bicarakan mengenai bagaimana kamu solidaritas pada teman. Mungkin ada teman yang belum mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR, ketika itu kamu memberikan contekan, atau di saat ujian pun demikian. Nah, itu adalah solidaritas yang negatif. Nah, terus bagaimana Pak solidaritas yang positif? Ya, harusnya kita memberikan hal yang benar, hal yang baik. Kita belajar tentang wujudnya dulu. Bagaimana manusia disebut makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus menjalin hubungan dengan sesama. Tidak seharusnya manusia hidup secara egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Sudah seharusnya manusia tidak hanya memiliki rasa simpati dan empati secara sepihak, namun sudah seharusnya atas hasil kasih Allah, manusia mampu mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Nah,
yang dikatakan di judul arogansi. Solidaritas arogansi, mungkin ini seringkali kamu dengarkan ya di berita lain sebagainya. Ada siswa yang berkumpul mengeroyok siswa dari sekolah lain. Ada siswa dari sekolah ini dan siswa dari sekolah ini saling bertawuran dan lain sebagainya. Itu benar, itu adalah wujud solidaritas dan kekompakan, tapi dalam ranah yang negatif, dan itu tidak boleh. Nah, itu yang namanya hidup secara egois tanpa melihat jika mereka di sekolah lain kita ajak tawuran, nah itu juga akan merugikan kita maupun mereka yang mengalaminya. Nah, jadi kita tidak boleh egois. Kasih itu tidak boleh egois. Jadi kasih itu harus mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi walaupun kita solid di dalam kelompok kita harus juga solid dengan orang lain di luar kelompok kita. Jadi kasih itu tidak pandang bulu, kasih itu adil kepada orang lain, kepada siapapun. Ini tugasnya. Jadi itulah bahasan mengenai solider dengan teman dan sahabat. Bagaimana cara kamu solider dengan teman dan sahabat, itu adalah tugas kamu nanti di kehidupan nyata tentunya. Dan ini tugas kamu secara akademik. Silakan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.